Sekarang kan kalau misalnya mau kerja-kerja di luar negeri kan orang nggak hanya percaya, oh ini kamu punya portofolio, tapi kamu bisa nipu pakai portofolio. Kalau sudah tambah sertifikasi kan jelas. Kalau di luar negeri kan kayak nata batu bata ada sertifikasinya kan, bricklaying gitu, kayak gitu. Nama saya Nathaniel Jonathan Beraldo Bintara L, biasa dipanggil Jonathan. Saya sekarang itu sedang intern motion grafis di Latros Animation Studio. Saya kan memang latar belakangnya desain komunikasi visualnya S1 di Universitas Negeri Malang. Terus juga karena SMK-nya dulu juga animasi, jadi memang saya pinginnya memang di video desain itu terutama di bagian animasi, game dan sebagainya itu. Yang menarik itu sebenarnya kalau di seni itu kan terutama seni digital itu ada namanya computer generated ya. Computer generated itu yang kayak ilustrasi digital, terus 3D yang biasanya dibuat animasi, game dan visual effect. Nah, di situ tuh aku melihat kompetensinya ada di video design itu. Jadi kan paham teknisnya, paham juga kompetensi secara profesionalnya, cara menjualnya, cara komunikasinya, terus punya kepercayaan diri itu kan kalau kita sudah punya sertifikasi internasional seperti itu. Jadi aku rasa itu penting banget untuk mengembangkan skill itu. Menurutku yang menarik dari motion graphics ini tuh kalau dibandingkan sama alternatif lainnya itu motion graphics itu bisa lebih fleksibel dalam membuat gambar bergerak lah dibanding misalnya kita syuting video kayak gitu itu kan pasti butuh set, butuh macam-macam untuk memberikan pesan kepada audiens. Sedangkan kan kalau motion graphics kan kita nggak perlu memakai dana sebanyak itu gitu. Nah, kalau di motion graphics sendiri itu saya kan sudah punya skill ilustrasi. Nah, motion graphics itu lebih meningkatkan nilai-nilai dari ilustrasi itu, lebih meningkatkan value-nya juga lebih menarik lagi gitu. Terus bisa digabungkan sama skill-skill lain saya ya ada 3D animation. Aku bisa paham produksi animasi secara keseluruhan, terus juga bisa lebih mengembangkan lebih dalam. Dan kadang kan kalau kita di animasi secara umum itu kan kita kalau bikin sendiri sama kolaborasi ini beda. Kalau bikin sendiri ya kita hanya bikin asetnya untuk kita sendiri, kita nggak memikirkan ini bisa dipakai di orang lain nggak, kalau dibuka di komputernya orang lain bisa nggak gitu. Sementara kalau di sini itu kalau sudah dikolaborasi, nah itu kudu memikirkan hal itu juga. Orang lain bisa paham nggak ya kalau kita naming layer seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang aku lihat menjadi masalah keseharian lah masih di kerja komunikasinya juga itu penting. Yang aku suka ini dari Microsoft dia nggak hanya ngajarin hard skill tapi juga soft skill. Jadi hard skillnya kan ya jelas sudah dari Adobe Certified itu emang dulu yang ngajar itu Kak Fajrin, itu ngajarnya enak banget dan ngajarnya itu dia mentornya tipe mentor yang growth kita belajar bareng. Jadi dari pertama hari dia ngajar sampai selesai itu ada peningkatan secara ngajarnya, terus juga keseruannya itu. Dan dia nggak hanya ngajarin tapi di awal sama akhir kelas itu ada yang tanya nggak, ayo kita belajar bareng-bareng sama-sama gitu. Jadi insight-nya itu kadang itu juga banyak dari teman-teman daripada mentor, jadi ya, itu lebih ke diskusi terbuka gitu. Lalu untuk karir mentoringnya dulu itu mentorku Kak Hana, itu enak banget, semua jawaban itu ada gitu. Kalau misalnya nggak ada itu ayo kita cari bersama-sama, nanti mentoring selanjutnya itu nanti pas one on one itu kita cari bareng-bareng lebih dalam. Dan menurutku yang membuat Microsoft menarik itu setelah kelas kan di pagi hari masih ada sesi kelas yang untuk tanya-tanya gitu. Itu memang terlihat sederhana dan nggak banyak yang ikut gitu, tapi yang ikut ini benar-benar nggak ngerti gitu, benar-benar nggak tahu gitu. Terus juga yang di karir mentoring ini one on one. Nah, kan ikut organisasi juga di kampus, jadi aku tanyanya news banyak gitu tentang gimana caranya komunikasi, kolaborasi, terus ngurangin stres dan segala macam gitu. Dan itu menurutku sangat membantu dan ya aku bagikan ke teman-teman juga lewat pelatihan dan lain-lain. Menurutku itu sangat berdampak. Ya production house, animation studio gitu. Jadi selain dia dapat dari agensi, mungkin dapat dari company gitu. Yang kemarin kan ada ngerjain sebelum saya magang kan ada project-project dari BRI itu untuk campaign-nya dia, untuk edukasi produk-produknya BRI seperti itu. Terus dia bikin IP juga, bikin IP namanya Furience. Kolaborasi juga sama artis-artis, sama berbagai macam hal lah. Terus juga nextnya mereka mau ngembangin game kayak gitu. Terus itu ngembangin produk baru itu kayak baju-baju namanya kreatif. Jadi target pasarnya itu olahraga untuk
pekerja kreatif. Jadi sebetulnya kalau misalnya main core-nya itu ya animasi 2D motion grafis. Cuma mereka explore karena ini kan juga sebenarnya studio baru 2 tahun ya di Malang. Tapi menurutku kualitasnya sudah bagus banget gitu. Yang pertama itu negosiasi untuk teman-teman, terus juga ke atasan, terus menghadapi berbagai macam orang itu bagaimana caranya gitu. Terus juga kalau misalnya hard skillnya ya produksi gitu. Cuma soft skillnya kalau lead kan soft skillnya kepake banget ya. Sertifikasi itu penting karena melatih kepercayaan diri. Nah, biasanya itu kan banyak banget kayak desainer, ilustrator, animator. Mereka belajar hard skillnya udah mumpuni, udah nggak perlu diragukan lah kualitasnya. Tapi sulit bekerja kayak dapat duit itu dikit gitu. Karena apa? Nggak bisa negosiasi, nggak bisa edukasi klien. Kenapa kok harganya ini segini? Dan sertifikasi itu membuat kita lebih percaya diri kalau ini aku profesional beneran loh, ada standarnya loh. Dan sekarang kan kalau misalnya mau kerja-kerja di luar negeri kan orang nggak hanya percaya oh ini kamu punya portofolio tapi kamu bisa nipu pakai portofolio. Kalau sudah tambah sertifikasi kan jelas. Kalau di luar negeri kan kayak nata batu bata ada sertifikasinya kan, bricklaying gitu kayak gitu. Jadi lebih percaya diri dan aku rekomendasikan ke teman-teman juga